Oke, balik lagi sama gua. Sekarang kita sudah berada di chapter ke-7. Di mana chapter ke-7 ini adalah fetching data. Nah, di chapter ini materinya gue lihat lumayan banyak dan lumayan panjang. Ya, jadi kalian mungkin bisa perhatikan lebih detail lagi. Di sini kita akan belajar beberapa cara untuk fetching data, yaitu menggunakan API, ORMs, SQL, dan lain-lain. Nah, terus kita akan belajar bagaimana server komponen dapat membantu kita mengakses backend secara secure atau secara aman. Setelah itu, apa itu network waterfalls, dan juga bagaimana cara implementasikan parallel data fetching menggunakan JavaScript pattern. Nah, di sini kita diberikan materi ya, bagaimana caranya untuk fetch data menggunakan API nih. Nah, API sendiri itu adalah layer antara aplikasi kita dengan database kita. Jadi untuk beberapa kasus kita mungkin harus menggunakan sebuah API ya. Nah, jika kita menggunakan third party, terus kita juga jika kita menggunakan fetching data dari klien, kita juga ingin mempunyai API layer yang berjalan di server untuk avoid itu untuk pokoknya avoid itu untuk menghindari exposing database secret ke klien kita gitu nanti. Nah, di Next.js kita bisa bikin API endpoint menggunakan root handlers. Nah, di sini ada dokumentasinya juga. Setelah itu untuk database queries. Nah, ketika kita membuat full stack aplikasi, kita juga butuh menuliskan logic untuk berinteraksi dengan database kita, seperti relational database. Seperti Postgres, kita bisa melakukan SQL berikut atau dengan ORM gitu. Nah, ada beberapa kasus ketika kita membutuhkan penulisan query database. Yang pertama, ketika kita membuat API endpoint, kita butuh menuliskan logic untuk berinteraksi dengan database kita. Dan jika kita menggunakan React Server Component atau fetching data on the server, kita bisa skip API layer dan query database langsung tanpa ada potensi bahaya exposing database secret ke klien gitu. Kalau menggunakan server side. Jadi ada dua ya, server side dan juga client side. Kalau client side itu tidak disarankan ya. Kalau server side kita bisa langsung menggunakan query database karena itu akan aman, karena tidak akan terekspos ke klien kita, ke kliennya nanti. Oke. Di sini ada quiz juga. In which of these scenarios should you not query database directly? Nah, ketika kita nggak boleh melakukan query langsung database kalau kita menggunakan klien. Oke. Nah, untuk server komponen, di sini server komponen support promise, terus juga menyediakan solusi yang simple untuk asynchronous, tugas yang sinkronus seperti data fetching. Kita juga bisa menggunakan async await syntax tanpa reaching out, use effect tanpa menggunakan use effect, use state, atau data fetching libraries lainnya. Nah, server components execute on the server, you can keep expensive data. Server component akan melakukan eksekusi di dalam server ya. Jadi kita bisa tetap menjaga data fetch dan logic di server kita dan hanya mengirimkan resultnya atau hasilnya kepada klien gitu. Jadi dari server akan dikirimkan resultnya aja gitu tanpa query-query-nya gitu. Jadi aman. Setelah itu since server component execute on the server, karena saat server komponen dijalankan di server, kita bisa query langsung database tanpa menggunakan API layer gitu. What's advantage using React Server Component to fetch data? They allow you to query database directly from the server without an additional. Nah, di sini sekarang using SQL nih. For your dashboard project, you will write database query using Vercel Postgres. Nah, di sini kalian juga bisa baca aja ya, Vercel Postgres provide protection. Nah, jadi si Vercel Postgres SDK ini sudah menyediakan proteksi untuk SQL injection gitu. Di sini
Kalau kita belum pernah menggunakan SQL sebelumnya, itu nggak apa-apa juga katanya. Kita bisa disuruh kembali ke data nih, ke file data ini. Di sini akan dilihat wait, kayaknya mati lampu ya. Oke, lampunya putus ternyata. Gak apa-apa, kita lanjut. Masih aman, masih terang ya. Oke, di sini kita bisa ke data.ts. Kita bisa lihat dia ngimport SQL function. Nah, di sini ya, di import SQL function from Vercel Postgres kayak itu. You can call SQL inside any server component, but to allow you to navigate the component more easily, you keep all the data queries, the data.ts file when you can import them into the component. What does SQL allow you to transform fetching data, fetch all the data, fetching the Oke, di sini berarti adalah fetch dan manipulate specific data. Nah, untuk fetching datanya sendiri, kita bisa cek di bagian up dashboard page. Ini kita bisa copy katanya. Di sini ya, app dashboard page, kita bisa paste di sini. Nah, sekarang kalau kita cek di bagian dashboard, ini kita bisa close dulu deh. Oke, masih aman ya. Tapi dia sudah menggunakan Lusitano nih untuk fontnya diganti. Gitu. Tuh. Nah, di sini kita bisa fetch revenue seperti ini caranya. Kita bisa copy di sini ya. Nah, di sini kan kita masih ada error ya. Berarti ini kita harus import dulu nih. Nah, ini udah auto import nih. Dia ada di data. Terus kita save. Berarti revenue ini ada di sini. Kita bisa uncomment ini. Kita bisa save dan kita bisa cek. Oke. Belum ada apa-apa. Kita bisa cek lagi ya. Oke, berarti ada di bagian di mana nih? Revenue card. Dia belum muncul di sini. Uncomment revenue card. Oke, berarti kita harus uncomment pada file di dalam sini. Nah, di sini ya. Ini kita disuruh uncomment di chapter ke-7 ini. Oke, ini kita bisa hapus berarti. Ini juga kita bisa hapus dan ini kita bisa block dan kita uncomment. Sekarang ada error lagi, wait. Oke, berarti ini ada error nih di Lusitano ya. Kita bisa import ulang aja. Bisa seperti ini atau yang tadi juga apa-apa nih kayak gini. Up UI font, up UI. Oke, berarti kita bisa kayak gini aja deh, nggak apa-apa, aman ya. Kita bisa cek lagi. Nah, ini udah muncul nih si card revenue-nya. Sekarang kita akan fetch latest invoice. Nah, di sini dia melimit hanya 5 invoice saja. Gitu. Jadi latest invoice itu mengambil 5 data transaksi terbaru, yang paling baru ya, ke dalam web kita nantinya. Nah, ini tapi hanya fetch 5 nih, karena dia akan melimit 5 di sini. Gitu. Oke, kita bisa copy aja di sini. Kita bisa fetch revenue ya, berarti kan kita bisa menambahkan latest nih. Ini bisa kita copy. Kita tambahkan variabelnya di bagian page. Sini kita bisa import. Ya, dia udah auto import di sini. Ini kita bisa uncomment nih latest invoices-nya. Setelah itu kita bisa lihat nih di sini. Nah, di sini kan belum ada ya, masih kosong. Berarti di bagian fetch latest invoice-nya, kini kita bisa cek lagi. Wait, kita bisa cek di bagian latest invoice. Oke, itu nggak ada. Coba kita cek lagi ya. Oh, sorry, bukan di situ. Berarti itu ada di latest invoice ya. Ada di di sini. Nah, ini kita uncomment dulu. Kita block, kita uncomment, dan ya seperti biasa ini nggak tahu kenapa ya, error terus ya. Dan ini kita bisa cek. Ya, sekarang dia udah muncul nih latest invoice-nya dan dashboard-nya udah mulai kelihatan ya.
Oke, kita bisa lanjut. Di sini kita ada praktis fetch data card komponen gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengambil card data nih. Nah, di sini SQL you can fetch only the data you need. Little longer area yang means data needs to be transferred request. Oke. Kalau kalian bisa lihat di bagian sini page ini ada card nih. Ini katanya kita disuruh uncomment. Oke, ini satu-satu ya. Nah, ini kan belum ada ya total paid invoices nih. Nah, ini coba kita buka dulu cardnya. Nah, di sini ya kartu wrappernya. Ini kita bisa uncomment. Oh, ini nanti ya, ini ada di chapter 9. Oke, wait. Oke, ini fontnya masih bermasalah. Kita benerin dulu. Card udah aman, berarti tinggal kita import ini. Kita bisa buat const kurung kurawal total paid invoice, koma total pending invoice, koma number of invoice, koma number of customer, koma sama dengan await fetch apa ya, coba kita cek ya di sini. Fetch card harusnya, fetch card data, fetch. Oke. Kita bisa format dokumen. Coba kita cek ya, sekarang dia udah muncul nih si cardnya, ada collected, pending, total invoice, dan juga total customer gitu. Aman ya, kalau kita cek di sini pun harusnya sama ya. Ya, import di sini ya, fetch card data, dan sini juga sama ya, count invoice, number of invoice, bla 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 bla, total pending ya. Oke, kita udah fetch sampai sini, berarti di sini kita bisa belajar nih, apa itu request waterfall nih. Waterfalls refers sequence of network requests that deprive of the completion of previous request. In this case of data, fetching its request can only begin once the previous request has returned data. For example, we need to wait fetch revenue to execute before fetch latest invoice can start running. Nah, tadi kan kita menggunakan async ya, asynchronous ya. Jadi di sini ada revenue, ada fetch revenue, ada fetch latest invoice, dan ada fetch card data. Nah, jadi maksudnya itu adalah pada saat kita melakukan fetch revenue, jadi sebelum fetch latest invoices ini dilakukan eksekusi fetch, itu kita harus menunggu dulu nih, harus nungguin si revenue sampai benar-benar selesai. Kalau udah selesai, baru si invoice ini bisa di fetch gitu. Dan kalau ini udah selesai, baru fetch card data baru bisa di fetch. Jadi tidak berbarengan, jadi tidak ada bentrok gitu. Oke. Kapan ketika kita menggunakan waterfall pattern to make all requests simultaneously to reduce the server load. Oke, to satisfy condition making the next request. Nah, di sini ada parallel data fetching juga. JavaScript you can di sini kita bisa menggunakan promise all ya, atau promise all settled. Nah, di sini data TS kita sudah menggunakan promise all di fetch data ini, di fetch card data. Kalau kalian bisa cek di sini ya, dia sudah menggunakan await promise all gitu. Ketika kita menggunakan pattern ini, kita bisa melakukan eksekusi data dengan secara bersamaan gitu. Dan ini akan bisa menambah performa website kita. Setelah itu, use a native JavaScript pattern that can be applied to any library. Nah, menggunakan native JavaScript pattern ini bisa diaplikasikan ke library apapun atau ke framework apapun gitu. Oke, berarti sampai sini untuk chapter ke-7 sudah selesai. Kita bisa lanjut ke chapter berikutnya.